Setuju tidak? Setuju. Yang kedua, tidak mengobrol atau membuat. Boleh, Tiana. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati infografis dan membaca materi ajar, peserta didik telah mampu mengidentifikasi langkah menulis teks eksplanasi secara tepat. Semuanya dapat dipahami? Baik anak-anak, minggu lalu masih ingat tidak kita membahas mengenai materi apa? Teks eksplanasi. Masih ada yang ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Coba Agni apa? Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Ya betul, terima kasih Agnia. Nah, Ibu mau tanya, kenapa meringkas teks eksplanasi itu penting untuk dipahami? Ada yang tahu tidak? Boleh Tiara? Agar membaca lebih mudah mengingat hal penting tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, Bu. Iya betul. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai meringkas teks eksplanasi ilmiah. Tapi sebelum ke pembelajarannya, semuanya sudah pada semangat belum? Belum, Bu. Ibu ada tepuk semangat dulu nih. Gak apa-apa sambil dulu apa mau berdiri? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan memulai kegiatan dengan membaca bersama. Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit untuk membaca bahan bacaan. Silakan disiapkan dulu ya bahan bacaannya. Yang pertama membaca seluruhnya. Sudah selesai membacanya semua? Sudah selesai ya? Oke, di sini Ibu akan bertanya dari hasil bacaan yang sudah kalian baca tadi, apa yang dimaksud dengan meringkas teks? Ada yang mau jawab tidak? Saya, Bu. Iya, boleh Alia. Ringkasan itu tulisan singkat yang berisi pokok-pokok penting dari sebuah teks. Betul, terima kasih Alia. Tepuk tangan buat Alia. Nah, di sana kan ada definisinya, langkah-langkahnya, dan juga contoh meringkasnya. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu memiliki media infografis. Namanya media infografis ringteks. Ringteks itu apa? Ringteks adalah infografis ringkasan teks eksplanasi ilmiah. Setelah itu, setelah membaca teks, kita langkah keduanya, yaitu langkah keduanya apa? Mencari ide pokok. Nah, carilah ide pokok dalam setiap paragraf dari teks tersebut. Kemudian, yang ketiga, mulailah untuk menulis ringkasan. Nah, menulis ringkasan ini, tulis dari hasil ide-ide pokok yang sudah kalian temukan. Nanti ide pokok itu tuangkan menjadi tulisan yang ditulis dengan kalimat kalian sendiri. Isi dari yang Ibu bacakan. Iya, Ibu. Gunung Merapi adalah gunung berapi yang sering meletus. Hal ini karena aktivitas magma di dalam bumi. Letusan Merapi dapat menyebabkan hujan abu dan lapang zat. Nah, kita sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu apa? Membaca teks. Setelah membaca, langkah kedua apa? Cari ide pokok. Cari ide pokok dari teks asli yang sudah Ibu baca. Kalian menemukan tidak di mana hasil ringkasannya? Gunung Merapi sering meletus karena adanya aktivitas magma di dalam bumi. Ada yang bisa menjawab tidak perbedaan dari teks eksplanasi sebelumnya menjadi ringkasan itu bedanya apa?
Aku tahu. Boleh Mina. Kalau misalnya teks ringkasan itu menggunakan bahasa sendiri yang kita telah ketahui dan kita telah baca di teks eksplanasinya, Ibu. Iya, betul. Hebat Mina, tepuk tangan buat Mina. Nah, seperti yang Mina bilang, kan ringkasan itu haruslah berdasarkan bahasa kita sendiri. Nah, salah satunya adalah teks eksplanasi terjadinya banjir. Ini memiliki berapa paragraf? 3. Ada yang bisa bantu Ibu buat bacakan? Karena sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah besar. Selain itu, saluran air yang tersumbat sampah juga menyebabkan air meluap ke pemukiman. Nah, setelah membaca, kita melanjutkan pada langkah selanjutnya apa? Ide pokok. Ide pokok. Ide pokok itu ada pada setiap paragraf. Coba dari paragraf yang pertama. Apa ini? Iya, betul. Jadi kita sudah menemukan ide pokoknya. Setelah kita menemukan, langkah selanjutnya apa? Menulis ringkasan. Ini gua ada hasil ringkasan yang sudah Ibu tulis. Simak ya, Kak. Nah, ada yang bisa bantu Ibu buat baca hasil ringkasannya? Alia, Ibu Alia. Boleh Alia. Banjir merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan adanya sehingga aliran sungai. Ada yang mau ditanyakan tidak terkait materi yang sudah dijelaskan tadi? Iya. Paham? Oke, Ibu sekarang akan melanjutkan ke LKPD. Tapi sebelum dilanjutkan ke LKPD, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ini duduknya sudah per kelompok minggu yang lalu ya? Iya, Bu. Sekarang tinggal dirapikan saja. Ini kelompok 1, Yes, of kelompok course. 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi duduknya dirapikan ya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Bos, dia mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Hanya isi identitas terlebih dahulu. Kelompok berapa dan nama anggotanya siapa saja ditulis ya. Setelah itu dibuka. Kalian bisa baca terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran pengerjaan LKPD ini. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Dilihat dan dibaca ya, disimak. Nah, krisis iklim. Jadi nanti dibaca ada langkah-langkah menulis ringkasan di depannya ya. Silakan kalau kalian lupa dibaca kembali. Satu sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, ya sudah. Kerja kelompoknya. Ada yang mau? Boleh kelompok kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan membacakan LKPD yang sudah kita buat. Di sini ada 4 paragraf. Yang pertama, ide pokoknya, hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi melalui proses, bukan secara tiba-tiba. Paragraf kedua, proses terjadinya hujan dimulai dari penguapan air akibat panas matahari hingga terbentuknya awan. Harus mencari ide pokok terlebih dahulu ya. Oke Bu. Tadi di dalam LKPD-nya ada berapa paragraf? 4. Betul. Kita kasih tepuk gujah buat kelompok 4. Ayo, tepuk gujah. Gujah.
itu perwakilannya mau siapa? Ya. Jika mau hujan adalah peristiwa alam yang terjadi dari beberapa proses hujan dimulai dari penguapan air akibat panas matahari, kemudian uap air naik ke udara. Baik anak-anak, jadi kita sudah mengerjakan LKPD meringkas mengenai jeda iklim. Nah, jadi meringkas itu tadi dimulai dengan membaca terlebih dahulu teksnya. Setelah itu mencari ide pokoknya. Kalian sudah mencari dan menuangkannya ke dalam tabel. Nah, kemudian langkah ketiga kalian sudah meringkasnya ya. Kalian semuanya sudah bagus dalam meringkasnya. Saya tepuk tangan semuanya. Mengerjakan soal evaluasi, silakan dibuka kembali handphonenya. Di-scan lagi ya soal evaluasinya. Ini soal evaluasinya tugas individu ya. Jangan ada yang kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Kalau ada kesulitan. Kerjakan tugas secara mandiri. Kamu. Ya, silakan diisi ya. Jangan ada yang menyampaikan. Ini tadi nyontek dulu, Bu. Itu ada konsekuensinya ke Ibu kalau dari yang lain sudah selesai? Sudah. Nanti Ibu akan cek ya siapa saja yang mengumpulkan. Gimana pembelajaran hari ini? Materinya kalian sudah paham tidak? Sudah paham? Sudah. Kita belajar tentang apa hari ini? Ringkasan. Ringkasan. Nah, dengan meringkas teks ini, kita dapat mudah memahami isi cerita. Yang awalnya isi ceritanya panjang, kemudian diringkas menjadi sederhana sehingga pembaca akan mudah lebih memahami isi ceritanya. Satu. Angkat tangannya. Angkat tangan kamu. Aku. Senang. Ya, yang pasti. No. Tapi kalau yang satu bisa kok. Ini kita cukupkan. Nah, kalian setelah pembelajaran hari ini melalui meringkas, Ibu harap kalian kedepannya dapat mengingat langkah-langkah dari menulis teks ya. Ketika Ibu menyuruh menulis ringkasan, kalian sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Itu ya. Siap, Ibu. Anak-anak, hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita akan melanjutkan materi sinonim dan antonim. Jadi kalian di rumah cari dulu definisi dari sinonim dan antonim. Kemudian minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Boleh sambil dirapikan tempat duduknya. Sudah. Baik, silakan.